Hai semuanya peternak babi, khususnya para peternak babi di Bali, ya enggak sih? Ketemu lagi dengan saya Ria, tentunya di channel kita YouTube Rias Farm Bali. Oke, kali ini kita mau membahas tentang gejolak harga babi ya di Bali ya, yang kemarin itu sempat turun drastis, jebol gila-gilaan, ya kan? Itu jebol habis-habisan sampai membuat para peternak di Bali itu pada stres. Termasuk saya juga, ya kan? Mau peternak rumahan, mau itu peternak menengah atau peternak besar itu pada kebingungan semua. Jadi uh, sebelumnya maaf ini suaranya agak sedikit beda karena lagi flu, ya kan, ada flu batuk, lagi musimnya lah di Bali. Jadi pada musim peralihan kayak gini kadang hujan kadang panas, ya nggak sih. Oke, kita mulai aja. Sebenarnya sih ini tapi sebelum kita bahas ya, gimana para peternak babi sekarang di Bali udah bisa sedikit tersenyum, ya kan, karena ada kenaikan harga di babi mulai dari tanggal 12 Januari kemarin ya, 12 Januari 2024. Tapi ini belum bisa membuat para peternak tersenyum lebar karena kondisinya itu sekarang nggak cuman harga ternak babinya yang naik, tapi dibarengi dengan harga pakan yang melambung. Jagungnya itu kayak harga emas 1 gram dan juga susah banget dicari. Banyak banget peternak-peternak, terutama peternak mandiri yang peternak rumahan, ya kan, yang notabene itu pelihara 1, 2, sampai 5 ekor atau 10 ekor. Itu bahkan mereka nggak bisa mendapatkan bahan baku pakan jagung. Sekarang itu kalau nggak salah harganya udah 9.000 plus per hari ini ya. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 Januari. Itu harganya menggila, dan ini adalah salah satu bahasan yang juga nanti kita mau bahas. Ya, jadi kemarin itu sempat disinggung pada rapat tanggal 12 Januari 2024. Kebetulan saya ada juga di rapat tersebut ya. Jadi kali ini kita mau membahas tentang opini saya sebagai peternak babi di Bali, ya kan, untuk masukan ataupun sedikit saran dan juga kritik kepada kondisi yang ada saat ini, dan semoga ini juga bisa membawa hal yang bisa lebih baik ke depannya untuk masukan-masukan yang sifatnya pastinya membangun ya untuk pemerintah daerah Provinsi Bali pada khususnya, dan pada bidang peternakan babi pada khususnya, karena gimana pun peternakan babi di Bali adalah salah satu peternakan rakyat, peternakan tradisi, ya kan, yang memang udah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Dan sebagai salah satu putri Bali, ya kan, putri daerah Bali, saya sangat-sangat yang namanya membela peternak babi, ya kan. Kebetulan ya saya juga peternak babi, dan saya pun memilih untuk tetap tinggal di Bali, ya kan, walaupun suami saya orang luar. Itu saya kemarin kekeh bilang saya tetap mau tinggal di Bali jadi peternak babi, ya kan. Secara itu saya udah ngerintis dari awal, dan juga saya sebagai peternak muda di Bali itu sangat-sangat ingin untuk kedepannya sukses jadi peternak babi juga. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang lebih muda daripada saya ke depannya itu ingin juga menjadi salah satu peternak sukses, yang pastinya sukses di daerahnya sendiri ya, di Bali, ya enggak sih. Sebagai babi notabene adalah hewan yang penting untuk masyarakat Bali, mau itu baik dalam makanan sehari-hari ataupun kebutuhan upacara. Pastinya itu kenapa kita nggak bisa jadi raja di daerah kita sendiri, ya nggak sih. Secara kita bisa belajar, kita bisa memiliki pengetahuan juga yang lebih itu sebagai peternak yang mengarah ke cara peternakan yang baik, cara peternak yang sehat, ya kan, yang lebih modern dan juga pastinya lebih menghasilkan. Karena jika usaha peternakan babi ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan serius, dilakukan dengan metode-metode yang lebih
maju ya kan, pemikiran-pemikiran yang lebih maju itu juga akan menghasilkan hasil yang tidak sedikit. Bahkan kalau kalian tahu di Pulau Jawa itu peternakannya bukan bukan jutawan lagi ya, bukan jutawan lagi, itu miliarder, milioner semua itu. Karena satu dari peternakannya itu hasil dari ternaknya itu lebih dari 1M, 2M, 3M gitu. Jadi kita di Bali kenapa nggak bisa gitu loh. Salah satu, jika peternakan babi ini kan juga membuka lapangan pekerjaan ya untuk teman-teman di Bali ya kan, nggak cuman monoton notabene tuh hanya tergantung di sektor pariwisata, tapi kenapa Bali ini nggak bisa mendukung juga di sektor peternakan, salah satunya peternakan babi. Kenapa kita nggak bisa jadi raja di daerah kita sendiri sebagai peternak babi ya kan. Walaupun peternakan babi di Bali ini orangnya banyak yang bisa jadi peternak babi di Bali, siapapun itu bisa jadi peternak babi, orang Bali ya, dan ternaknya itu sedikit-sedikit tapi banyak. Nah, sayangnya belakangan ini sudah 8 bulan itu harga babi anjlok, dan sangat lama menurut saya. Ini 8 bulan adalah waktu yang cukup lama ya anjloknya, dan ini buat saya itu sangat-sangat membahayakan untuk peternakan babi ke depannya, karena akan banyak anak-anak muda yang akan beralih lagi, nggak akan tertarik jadi peternak babi karena kondisi yang nggak stabil ini ya kan, kondisi yang sangat lambat diatasi ini gitu loh. Jadi sebelumnya itu mereka sangat bersemangat ya kan, mereka itu sangat terinspirasi jadi peternak babi. Setelah mereka mencoba dan ada kendala seperti ini di lapangan, itu pemerintahnya itu terlihat tidak berpihak pada peternak-peternak mandiri di Bali gitu. Dan ini sangat disayangkan banget. Semoga kedepannya pemerintah kabupaten daerah Bali ini bisa lebih fast respon ya, bisa lebih cepat merespon jika ada keanjlokan seperti ini yang sudah cukup lama. 3 bulan aja itu udah lama ya, apalagi ini sampai 6 bulan. Peternak babi itu di bawah bener-bener kesusahan, terutama peternakan yang notabene peternak rumahan atau yang skala kecil, itu benar-benar kesusahan. Buat peternak yang menengah ataupun yang sudah besar pun itu cukup sulit untuk mengatur cash flow-nya karena dengan kondisi seperti ini. Saya harap jika memang pemerintah juga memiliki program untuk mengembangkan peternakan ya kan, kedepannya itu masih ingin ada peternak-peternak muda, saya harap ini benar-benar bisa dikaji lagi, benar-benar bisa melindungi peternakan rakyatnya ya kan, khususnya di peternakan babi di Bali itu loh. Jadi lebih fast respon, harapan saya sih seperti itu ya, dan pastinya juga jadi harapan peternak-peternak babi yang lain di daerah Bali. Nah, oke. Jadi sebelum rapat pada tanggal 12 Januari 2024 kemarin, itu sudah ada rapat di tanggal 15 September 2023 ya. Dan di rapat ini itu adalah rapat dengar pendapat Gubi Bali dengan anggota DPD RI gitu. Jadi salah satunya di sini juga hadir Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga ada di sana ya. Jadi ada Ketua Gubi Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia dan juga salah satu anggota DPD RI. Salah satu isinya adalah anggota DPD RI meminta maaf kepada seluruh peternak terkait polemik surat RDP kemarin. Jadi kemarin itu ada sedikit kekeliruan tentang surat yang RDP. Jadi di sana itu tertulis bahwa harga babi di Bali itu melonjak tinggi, padahal harga babi di Bali pada saat itu adalah sedang turun atau sedang jebol-jebolnya di Bali gitu. Dan yang kedua itu mendapatkan segera akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Jawa Timur terkait penolakan aktivitas muat babi di Pelabuhan Paciran. Memang beberapa waktu lalu itu ada sedikit rusuh ya di daerah pelabuhan di Jawa Timur, Paciran itu untuk pengiriman
babi ke Kalimantan pada saat itu, karena Bali saat ini itu dari tahun 2023 ya kan, 2023 itu notabene populasi Bali itu sudah cukup recover ya, sudah mulai ada lagi populasi di Bali. Nah, di tahun 2023 ini Bali menjadi salah satu penopang atau supplier terbesar, kalau kita bisa bilang itu yang paling banyak menyuplai ke daerah Kalimantan dan juga ke daerah Jakarta karena populasinya itu cukup besar ya. Dan ada yang ketiga, sepakat terhadap kenaikan harga 40.000 untuk kiriman keluar. Nah, ini kemarin memang sudah sempat tanggal 15 September ya, karena harga babi itu jebol di Bali itu mulai sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jadi di bulan September pun itu sudah Juni, Juli, Agustus, September, itu udah 4 bulan bahwa harga babi Bali itu setiap minggunya atau setiap bulannya itu mengalami penurunan yang sangat drastis, dan itu mulai membuat para peternak di Bali itu merasa resah karena merugi ya. Jadi di bulan September itu sebenarnya sudah ada rapat dengar pendapat Gubi dengan anggota DPD RI yang diharapkan September itu dia rapatnya diharapkan pada saat rapat ini itu terjadi perubahan harga di bulan Desember pada kemarin. Jadi semua peternak di Bali itu sangat mengharapkan bahwa apalagi ini rapatnya dengan salah satu anggota DPD RI ya. Pastinya yang kita pikirkan itu adalah wah ini pasti menghasilkan sesuatu hal yang positif ya kan. Nggak mungkin dong sampai anggota DPD RI itu turun, itu masa sih nggak ada efeknya ya kan, masa sih nggak ada perubahan sama sekali. Nah ini menyebabkan semua peternak Bali pada umumnya rata-rata itu menunggu hasil keputusan ini, dan mereka menunggu harga naik agar bisa di harga 40.000 ya. Itu kalau nggak salah mereka meminta waktu sampai di bulan Desember, kalau nggak salah awal Desember ya, kalau nggak salah tanggal 7 Desember pada saat itu. Nah, alih-alih mendapatkan hal yang menyenangkan di bulan Desember, bahkan di bulan Desember itu harga babi semakin anjlok gitu, dan itu menyebabkan terjadinya banyak, akhirnya waktu itu teman-teman peternak itu pada turun ke lapangan itu mendatangi kantor gubernur Bali ya kan, kantor gubernur Provinsi Bali itu pada tanggal 7 November 2023 gitu. Jadi karena 15 September ini dari rapat ini tidak menghasilkan hal yang terlihat positif ya kan, belum ada apa sih ini yang dampaknya itu belum kerasa di peternak. Jadi di tanggal 7 November itu ada ini turun teman-teman, itu ada audensi. Jadi ada audensi teman-teman ke kantor gubernur menuntut gimana ini kelanjutan dari rapat, karena ini kan sudah bulan November mau ke bulan Desember gitu loh. Jadi akhirnya di bulan Desember itu harga babi semakin anjlok karena beberapa peternak juga kemarin menunggu untuk menjual hasil panennya di bulan Desember dengan harapan mendapatkan harga yang lebih baik ya kan. Tapi di sisi lain itu kenaikan harga pakan jagung itu juga semakin meningkat perlahan-lahan dari bulan November Desember itu semakin hari harga pakan jagung itu semakin meningkat. Makanya teman-teman kemarin sangat menunggu dari hasil rapat ini dengan DPD RI. Nah, alhasil di bulan Desember itu Natal dan Tahun Baru harga babi di Bali itu nggak naik ya, malah bahkan anjlok lagi. Kalau nggak salah di kisaran harga 28 sampai 30.000 di Bali ya. Itu. Nah, karena efeknya itu terlalu berkepanjangan, banyaklah ada teman-teman di Bali itu yang tidak mau melanjutkan atau berhenti sementara menjadi peternak babi. Berhenti sementara dan beralih profesi ke profesi yang lainnya. Ada yang berangkat kembali ke kapal pesiar, ada juga yang mencoba usaha lainnya, karena pada saat itu juga
saya pun ada dimintai tolong juga, Kak ini tolong dong dijuali babi saya mau berangkat lagi. Karena mereka merasa mencoba untuk beternak babi di Bali itu bukan malah membantu perekonomian, bahkan malah menimbulkan kerugian yang cukup banyak ya gitu. Belum lagi ada beberapa teman-teman peternak kecil atau peternak menengah yang sifatnya ini peternak mandiri itu meminjam pinjaman untuk beternak ya kan, mengambil keputusan untuk beternak babi dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi. Tapi bukannya malah memperbaiki ekonomi, malah nggak bisa membayar pinjaman KUR ya kan, kredit usaha rakyat. Karena salah satu program pemerintah itu juga kan ada di bidang peternakan ya, memberikan pinjaman dengan harapan masyarakatnya ini bisa beternak dan mendapatkan hasil keuntungan dan bisa memperbaiki ekonomi ya kan. Kalau peternakannya itu sejahtera, kalau peternaknya itu makmur, otomatis bisa mengurangi terjadinya tingkat kemiskinan dong gitu loh ya kan. Tapi tidak sesuai yang diharapkan. Peternak babi di Bali selama 8 bulan itu merana ya kan. Salah satu organisasi gabungan usaha peternak babi Bali ya kan, Bapak Putu Harisuyase itu juga sudah beberapa kali gencar banget mencoba untuk membantu peternak, menyuarakan suara peternak, mendatangi gedung mendatangi kepala dinas ya kan, kepala dinas pertanian, mendatangi PJ gubernur, coba mengirim surat berkali-kali kepada gubernur, dan itu belum mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa membantu peternak ya. Nah, setelah rapat tanggal 15 September ini itu mereka mengadakan audiensi ya, itu mendatangi kantor gubernur pada tanggal 7 November dan juga belum bisa menghasilkan apa-apa, dan akhirnya ada lagi rapat tanggal 4 Januari. Ya, ini rapat dadakan kemarin dari saya sempat komunikasi dengan Blihari ya kan, Ketua Gubbi Bali, itu beliau mendapatkan surat undangan dari dinas itu mendadak ya. Jadi ini beliau dapat menghadiri undangan rapat koordinasi Gubbi Bali dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Bali, dan PT KPS guna membahas kenaikan harga babi. Ada 3 poin usulan Gubbi dalam jangka pendek ini ya. Jadi hasil rapat tanggal 4 Januari ini itu mereka ada Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian, dan juga ada perwakilan dari PT KPS. KPS ini adalah Karya Prospek Satwa ya, salah satu PT perusahaan babi, yaitu ada pembibitan, kalau salah ada penggemukan, yang populasinya saat ini mungkin terbesar di Bali ya. Tapi ini perusahaan PT ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Carun Pokpan, yang itu pabrik pakan babi ya, salah satu pabrik pakan ternak, nggak cuman ternak babi aja, tapi saya rasa punya ayam juga yang cukup besar lah ya di Indonesia. Itu mereka punya salah satu anak perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi, salah satunya itu ada di Bali yang lumayan besar juga populasinya. Jadi ini pada rapat tanggal 4 Januari itu terfokus ya, ada 3 poin usulan Gubbi dalam jangka pendek. Ini sih kalau saya lihat ini semuanya menyangkut PT KPS. Karena kemarin ada isu, ada dugaan bahwa PT KPS ini menjual ternaknya itu ke pasar lokal dan juga dengan harga di bawah hasil produksi, dengan harga di bawah harga produksi peternak lokal gitu. Jadi kemarin itu ada dugaan-dugaan seperti itu di lapangan, dan hasil rapat pada 4 Januari PT KPS tidak lagi melepas, ini mintanya usulan ya, 3 poin usulan yang waktu itu diusulkan tanggal 4 Januari. PT KPS tidak lagi melepas atau menjual babinya di pasar lokal. Ini salah satu usulannya karena Gubbi itu ingin supaya pasar lokal stabil dulu ya. Jadi supaya pemotong-pemotong lokal itu bisa mengambil hasil ternak dari para peternak-peternak lokal, tidak mengambil babi itu dari PT KPS ini, karena itu sangat-sangat mempengaruhi harga di peternak lokal, karena banyak pemotong yang nggak ngambil di
peternak lokal, jadi stoknya dari peternak-peternak lokal ini jadinya banyak ya, nggak berkurang-berkurang. Jadi hasil panennya itu nggak ada yang ambil karena kebanyakan dari pemotong lokal ini ambil babi di PT KPS gitu. Nah, PT KPS yang kedua, poin kedua itu minta agar PT KPS terkonsentrasi melepas atau menjual babinya di luar daerah. Nah, salah satu poin kedua yang diminta oleh Gupi adalah karena PT KPS ini memiliki populasi yang cukup banyak, seharusnya PT KPS ini tidak menjual hasil ternaknya ke pemotong lokal, karena di Bali banyak juga ada peternak-peternak lokal yang notabene harusnya pangsa pasarnya adalah pangsa pasar lokal di Bali. Jadi seharusnya jika PT KPS ini banyak memiliki populasi, seharusnya lebih terkonsentrasi melepas atau menjual babinya itu ke pasar luar atau ke daerah-daerah di Indonesia yang memang notabene kekurangan babi. Tidak menjual babinya itu di Bali karena di Bali itu dirasa sudah cukup suplai dari peternak lokal untuk menjual ke pemotong lokal, itu suplainya cukup. Ya, jadi agar tidak menimbulkan atau diduga merusak harga pasar, sebaiknya PT KPS ini terkonsentrasi melepas hasil ternaknya itu menjual babinya ke luar daerah yang memang masih kurang suplai babinya gitu loh. Dan pastinya ya harusnya harganya dikontrol ya, harganya dikontrol supaya tidak juga mengganggu harga pasar lokal ya, tidak menjatuhkan harga dari harga peternak-peternak lokal di Bali atau di daerah-daerah lain ya. Nah, yang ketiga, PT KPS tidak lagi menggunakan metode bukaan 1, 2, dan 3 dalam menjual hasil produksinya. Jadi yang dimaksud di sini kemarin adalah menggunakan metode bukaan 1, 2, 3 dalam menjual hasil produksinya itu ada harga babi itu berlevel-level ya. Ada level yang super itu harganya beda, yang standar itu harganya beda, terus yang reject harganya beda. Nah, kemarin ada juga dugaan bahwa PT KPS ini menjual harga babi reject-nya itu ke pemotong lokal dengan harga yang sangat murah gitu. Jadi mengganggu kestabilan harga di lokal, pasar lokal gitu. Jadi banyak peternak ini yang kemarin menggerutu juga dan juga menjadi salah satu faktor turunnya harga babi di Bali gitu. Nah, imbasnya jika ini terjadi terus, peternak-peternak lokal itu banyak yang akan gulung tikar dan tidak mau beternak lagi. Jika peternak-peternak lokal itu banyak yang tidak mau beternak lagi, maka tradisi peternakan rakyat di Bali itu akan semakin tergerus dan dapat diduga nanti ke depannya hanya perusahaan-perusahaan besar atau yang sekelas PT yang akan tetap survive ya, akan tetap bertahan menjadi peternakan babi, tapi peternakan lokal atau peternak rakyat itu sudah tidak ada lagi karena pastinya akan kalah bersaing. Tidak hanya kalah bersaing secara modal, tapi juga akan kalah bersaing secara teknologi dan metode-metode. Makanya perlu di sini adanya regulasi yang jelas bagaimana itu pemerintah daerah dapat mengatur atau membatasi dari perusahaan-perusahaan besar ya kan yang sifatnya skala multinasional itu dibatasi bagaimana supaya bisa menjaga kestabilan harga di pasar lokal ya, dan tentunya pastinya bisa tetap melindungi peternakan rakyat atau peternakan mandiri yang ada di Bali, karena penting, sangat penting buat kita di sini ada peternakan mandiri itu karena salah satu faktor penunjang perekonomian daerah ya, karena peternakan ini adalah salah satu penunjang faktor perekonomian daerah. Otomatis peternaknya dapat income, mendapatkan keuntungan, taraf hidupnya otomatis semakin baik ya kan, dan juga pastinya tingkat kemiskinan semakin menurun. Karena kalau kita lihat peternak-peternak di Bali atau peternakan di bidang peternakan itu terutamanya khususnya di Bali itu masih banyak yang notabene sekolahnya standar SMA ke bawah, SD, SMP, SMA ya. Peternak-peternak yang notabene itu mengenyam tingkat pendidikan tinggi itu mungkin bisa dihitung. Jadi kedepannya untuk merangsang adanya peternak-peternak muda, adanya petani-petani muda itu yang mau berkecimpung di dunia peternakan ataupun pertanian, pastinya harus ada perlindungan-perlindungan, harus ada regulasi-regulasi yang jelas yang bisa melindungi keberlangsungan atau usaha dari peternakan rakyat.
Karena kalau nggak ada keuntungan, karena kalau nggak ada hal yang bisa menjanjikan, meningkatkan taraf hidup peternak ke depannya, siapa sih yang akan tertarik jadi peternak? Ya nggak sih? Nggak akan ada yang mau jadi peternak kalau peternak itu semata-mata harus selalu dibuat rugi atau merugi. Saya pun nggak akan mau jadi peternak lagi. Mending saya lebih pilih ikut suami saya keluar, ya kan, hidup keluar lebih terjamin, ya kan. Notabene kita bekerja itu ingin mendapatkan hasil. Siapapun itu, saya rasa kita mau bekerja itu untuk mendapatkan hasil yang setimpal. Itu mendapatkan hasil yang sesuai, ya kan. Jadi tidak lagi peternak babi di Bali ini menjadi babu di rumah sendiri, ya kan, menjadi pengemis di rumahnya sendiri gitu loh di Bali. Kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa membanggakan, kita tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai peternak karena notabene peternak itu masih miskin. Jadi jangan pernah berharap pemerintah nggak usah berharap, bahkan ada generasi-generasi muda yang akan tertarik menjadi peternak atau petani kalau hal ini belum bisa diperbaiki ke depannya, karena generasi muda pastinya ke depannya itu ingin sesuatu hal yang lebih menjanjikan secara ekonomi, nggak melulu tetap hidup dalam kemiskinan seperti orang-orang tuanya zaman dahulu, jadi peternak, jadi petani segitu-segitu aja, cuman dimanfaatkan tengkulak, dimanfaatkan oleh pembeli-pembeli atau pemodal-pemodal besar, ya kan. Jadi kita peternak muda juga ingin sukses di tanah kita sendiri, ingin menikmati hasil dari usaha yang kita buat gitu loh. Jadi saya harap pemerintah itu memberikan perhatian khusus pada bidang peternakan dan pertanian. Oke, kita lanjut ke rapat yang terakhir, yang di rapat terakhir ini itu memberikan efek yang sangat cepat ya, tapi efek ini juga bisa cepat karena pada bulan Januari, karena setelah Natal dan Tahun Baru harga babi di Bali itu tidak sesuai ekspektasi peternak, ya kan. Jadi harganya itu semakin turun bukannya semakin naik. Jadi banyak peternak yang sudah mulai frustasi ya. Jadi di bulan Desember itu sudah banyak peternak yang menjual babinya itu setengah umur. Ya, setengah umur itu adalah, misalnya kalau di Bali itu kita babi gulingan. Jadi berat 50, 60 itu sudah dijual untuk babi guling, ya kan, babi guling, terus kadang dipotong. Ada juga banyak peternak-peternak yang babinya pada saat itu sudah mencapai 100 kilo karena harganya itu masih juga belum naik, tapi masih di harga 29.30 bahkan 28.000. Jadi banyak peternak itu kemarin memotong babinya menjadi patungan ya. Jadi membuat sistem patungan, babinya dipotong sendiri dan langsung dijual ke konsumen. Nah, setelah babinya itu habis, tidak melanjutkan untuk mengisi kandangnya menjadi ternak penggemukan ya. Nah, pada hari ini hari Jumat tanggal 12 bulan Januari 2024. Kemarin dari hasil rapat ini yang cukup alot ya. Itu dari jam 10 pagi, kebetulan saya juga ada di sana kemarin karena saya juga sedikit gregetan. Kenapa kok harga babi ini nggak naik-naik di Bali pada saat itu. Lama sudah menunggu dari bulan Juni sampai akhirnya Januari, sampai di bulan Desember itu bukannya cenderung naik, bahkan masih aja di angka yang sama, stuck di angka 29.30. Ya, bahkan harga semakin hancur-hancurnya, tapi pengiriman itu masih lancar-lancar aja. Banyak pengiriman itu keluar, tapi harganya kok nggak naik-naik. Sedangkan hanya Bali yang masih punya cukup stok pada saat itu, untuk cukup stok babi yang untuk dikirim. Daerah di Kalimantan itu cukup tinggi, waktu itu masih di harga 60, akhirnya turun karena harga di Bali itu ikut turun, ya kan, harga di Bali itu turun, jadi harga di Kalimantan juga turun. Terakhir harga di Manado karena di Sulawesi ya, karena Sulawesi kemarin terkena
musibah virus ASF itu juga, itu kemarin terakhir di Sulawesi sendiri sudah menyentuh harga 60.000, dan juga di Lampung atau di Medan itu harga babi juga sudah mengalami kenaikan ya kan, di atas harga 40.000. Di Jawa sendiri peternaknya sedikit menangis dan juga kesulitan karena efek dari harga babi di Bali itu yang masih anjlok, masih murah gitu loh. Nah, itu kemarin sangat-sangat membingungkan ya kan. What happened, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok harga babi di Bali ini nggak membaik gitu loh setelah 8 bulan lamanya. Kenapa? Apakah kita ini hanya dijadikan pembantu di rumah sendiri ya kan, yang disuruh pelihara babi, kasih makan, terus habis itu dijual murah? Maksudnya kita disuruh ngasih subsidi gitu atau gimana ya kan? Nah, salah satu faktornya juga kemarin itu ada dugaan salah satu perusahaan yaitu PT KPS menjual babinya karena overpopulasi juga. Akhirnya mereka sampai menjual babinya ke pasar lokal karena tidak bisa mengirim ke pasar luar karena terbentur dengan faktor perizinan kemarin kalau nggak salah satu alasannya. Nah, setelah kemarin itu dipertemukan ya, yang rapat yang tadi saya bilang tanggal 4 Januari itu dipertemukan oleh Dinas dan juga Ketua Gubbi, akhirnya Direktur Utama PT KPS di Bali itu berkomitmen untuk tidak menjual hasil ternaknya ke pasar lokal. Alhasil daripada saat itu harga babi sedikit mulai membaik. Dan akhirnya setelah rapat di tanggal 4 Januari, kita bertemulah di rapat tanggal 12 Januari. Dan ini cepat banget ngefeknya karena stok babi pada saat itu sudah tidak banyak lagi. Yang seperti tadi saya bilang, sudah nggak banyak yang mau untuk beternak lagi. Ya, adapun kesepakatan waktu itu asosiasi dan para pengusaha pengirim ternak babi bersepakat menetapkan batas terbawah harga babi adalah sebesar 36.000 per kilogramnya, per kilo hidup di kandang peternak ya. Harga babi hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024. Jadi kita rapat tanggal 12 dan ini akan berlaku di tanggal 15 ya. Ada jeda waktu sampai dengan ditetapkannya kesepakatan baru berdasarkan hasil rapat resmi yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka reevaluasi harga tersebut di atas. Di sini ada Ketua Gubbi Bali. Demikian berita acara rapat ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Bapak Iketut Hari Suyasa, Bali 12 Januari 2024. Nah, adapun peserta rapat di rapat ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali ya. Ada yang kedua ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Nah, kedua dinas ini memang sangat berperan penting ya dalam harusnya memiliki kewenangan untuk melindungi peternak lokal ya supaya tidak tergerus oleh para pengusaha atau yang investor-investor besar. Karena dari segi modal itu pastinya peternak lokal itu kalah jauh dengan pemodal-pemodal besar atau investor-investor besar, salah satunya adalah PT KPS ini ya kan. Jadi kedua dinas ini seharusnya sangat memiliki peran yang sangat penting guna mengambil kebijakan-kebijakan untuk melindungi para peternak lokal. Jangan sampai peternak babi khususnya yang sekarang kita ini bahas, peternak babi lokal Bali itu habis ke depannya seperti nasibnya dengan peternak ayam broiler di Bali. Jadi seperti pengalaman teman-teman peternak ayam broiler di Bali yang dahulunya banyak petani-petani lokal, sekarang itu bisa kita bilang punah ya, udah hampir nggak ada lagi. Yang ada itu hanya kemitraan-kemitraan dari perusahaan-perusahaan besar aja. Peternak lokal itu udah nggak bisa survive di Bali, di tanahnya sendiri itu udah nggak bisa survive. Nah,
diminta dan diharapkan, sangat diharapkan bahwa peternakan babi di Bali itu jangan sampai seperti teman-teman kita yang ada di ternak ayam broiler ya. Dan yang ketiga itu hadir juga diwakili ya Kepala Biro Hukum Provinsi Bali. Nah, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali ini harusnya juga mengevaluasi adanya kebijakan-kebijakan hukum buat yang memang notabene dapat melindungi peternakan rakyat ya, bukan melindungi para pemodal-pemodal besar saja, tapi juga bisa memprotek atau melindungi keberlangsungannya dari peternakan rakyat atau peternakan mandiri di Bali. Nah, ada juga di sini hadir yang keempat, Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Di situ juga sempat kita berkomunikasi dan juga sempat saya sampaikan pada saat itu bahwa peternakan babi di Bali adalah salah satu peluang usaha untuk adik-adik di Fakultas Peternakan. Ya kan, nggak cuma di peternakan ayam, peternakan sapi atau jadi peternakan yang lainnya, bebek, ya kan, kambing, tapi salah satu peluang usaha yang menjanjikan khususnya adik-adik di Fakultas Peternakan Universitas Udayana Bali adalah di peternakan babi, ya kan. Bisa menjadi peternak-peternak muda yang menginspirasi ke depannya melanjutkan peternakan babi di Bali gitu loh. Dan mereka harusnya terangsang atau termotivasi menjadi salah satu peternak-peternak modern ke depannya yang ada di Bali ya, yang ramah lingkungan, bisa mengelola dengan baik dan juga bisa mengembangkan ternak budaya, menjaga peternakan budaya. Tapi jika peternakan Bali ini di Bali tidak diproteksi, ya kan, tidak ada regulasi-regulasi yang jelas, kedepannya ini sangat mengancam salah satu sumber lowongan pekerjaan ya, pekerjaan untuk teman-teman adik-adik peternak di Fakultas Peternakan Universitas Udayana khususnya. Dan yang kelima ini ada juga Bapak Insinyur I Putu Sumantre. Jadi Pak Putu Sumantre ini adalah mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang terdahulu. Jadi beliau itu juga cukup banyak mengambil kebijakan-kebijakan demi melindungi peternakan babi pada khususnya di masa beliau menjabat. Dan beliau sangat welcome sekali. Saat ini beliau memang sengaja diundang sebagai pengamat ya, karena sebelumnya beliau adalah salah satu pengambil kebijakan juga menggunakan wewenangnya untuk memproteksi atau melindungi peternak lokal Bali dari perusahaan-perusahaan yang notabene mungkin bisa mengancam keberlangsungan dari peternak-peternak rakyat di Bali. Dan beliau sangat memberi masukan yang positif banget kemarin pada saat rapat, dan juga sangat membela peternak babi di Bali karena notabene beliau adalah juga orang Bali. Beliau juga sangat mencintai peternakan babi di Bali sebagai peternakan rakyat dan peternakan tradisi orang-orang Bali, ya kan. Nah, ada juga di sini Badan Pemimpin Daerah Gubi Provinsi Bali. Jadi anggota Gubi juga hadir di sana, ya kan. Salah satunya ya pastinya Ketua Gubi Bali, Ketut Harisuyase. Dan yang ketujuh ini ada juga Direktur Utama PT Karya Prospek Satwa yang menjadi salah satu bintang tamunya sih kemarin ya. Jadi bahasan sengit juga di sini karena PT Karya Prospek Satwa ini diminta untuk ikut berkomitmen juga supaya menstabilkan harga babi di Bali, karena gimana pun dia memegang peranan penting secara salah satu perusahaan yang memang memiliki populasi cukup besar di Bali. Jadi mereka diminta untuk berkomitmen juga untuk ikut meningkatkan harga babi di Bali, jangan sampai membuat harga pasar lokal di Bali itu anjlok gitu. Itu udah salah satu komitmennya. Dan juga di sini ada beberapa teman-teman pengirim ya, karena ini rapatnya itu mengkhusus untuk bagaimana menaikkan harga babi di Bali, dan juga notabene ini pada hari ini adalah rapat pengirim di Bali, walaupun pada saat
rapat ini itu cukup banyak teman-teman pengirim di Bali yang tidak hadir ya, tapi diwakili. Itu buat saya sih cukup disayangkan, karena di sini kita dituntut untuk memperlihatkan komitmen kita sebagai salah satu pengirim juga di Bali, yang menjadi salah satu faktor penyebab anjloknya harga babi. Itu salah satu faktornya itu adalah terlalu banyak ada pengirim dari Bali yang menjual hasil ternaknya. Jadi misalkan seperti pada saat itu saya pernah mengirim bibit babi itu ke Kalimantan Utara karena diminta untuk adanya pengadaan bibit di sana. Jadi sebagai peternak dan juga pengirim, kita di sini menjaga harga supaya harga dari bibit babi di Bali itu tetap bagus, sesuai dengan memberikan keuntungan lah pada peternak babi di Bali, ya, tidak malah menjatuhkan harga. Jadi ada beberapa oknum, yang kita bilang di sini ada beberapa oknum yang memanfaatkan momen justru dengan sengaja menjatuhkan harga-harga babi, mau itu bibit, mau itu babi potong di tempat-tempat pembeli, ya. Jadi sengaja menjatuhkan harga jualnya itu di tempat pembeli di mana kita mengirim babi itu agar mendapatkan posisi atau kuota gitu loh. Jadi di situ kurangnya ada kekompakan daripada pengirim-pengirim ini itu untuk mensejahterakan peternak yang ada di Bali. Jadi kalau kita lihat teman-teman di daerah Jawa Timur, ya kan, sebagai peternak-peternak yang memang notabene peternak, itu mereka adalah yang tadi saya bilang, itu peternaknya miliarder. Bahkan itu benar-benar peternak besar, dan mereka tahu bagaimana cara berbisnis di bidang peternakan. Mereka sekarang karena populasinya belum pulih benar, akhirnya mereka membeli barang dari Bali juga, dan itu kadang-kadang pengirim dari Bali, kadang-kadang teman-teman Bali sendiri itu malah menjatuhkan harga. Misalkan kita menawarkan harga babi itu 40.000 per kilo ya di luar. Nah, tiba-tiba ada teman-teman dari Bali itu menawarkan harga, ini deh babi saya aja dibeli dengan harga 35.000 gitu. Jadi ini sangat disayangkan ya. Bahwa teman-teman dari Bali sendiri itu tidak mau membantu teman-teman peternak. Walaupun ada beberapa kemarin yang berkoordinasi, saya tetap kok membantu peternak-peternak di Bali, tapi tidak pada kenyataannya, ya, hanya sekedar kata membantu saja. Nah, yang sangat disayangkan di sini itu adalah Bali sebagai barometernya babi sekarang, karena populasi di Bali itu bisa cepat pulih dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tapi sayangnya Bali sendiri atau teman-teman di Bali sendiri juga yang pelaku-pelaku utama itu belum bisa mengangkat harga dari babi ini gitu loh. Itu sangat disayangkan sih. Jadi sekarang imbasnya banyak peternak yang memang sudah gulung tikar, dan pada saat rapat ini juga berlangsung, ya kan, sampai dengan adanya ketetapan harga minimum itu 36.000 itu saya sampaikan karena saya juga ditanya berapa sih menurut Mbak Ria harga babi di Bali ini, diajukan di angka berapa supaya ideal. Saya waktu itu, saya masih ingat betul, dan teman-teman yang lain juga melihat itu pada saat rapat. Saya mengajukan harga, kalau harga babi di Bali itu idealnya pada saat ini, tolak ukurnya pakan juga mahal dan yang lain-lain, itu idealnya di angka 40 sampai dengan 45.000 rupiah. Itu peternak babi di Bali baru akan bersemangat untuk kembali beternak. Dan ini pun bukan untung yang besar ya, tapi merupakan harga yang ideal. Di harga 40 sampai dengan 45.000 per kilo hidup di kandang ya. Karena mengingat harga pakan jagung yang pada saat itu
semakin meningkat juga. Kemarin sudah menyentuh di harga 8.000 pada saat rapat. Bahkan sekarang pada saat saya membuat video ini itu sudah hampir menyentuh angka 10.000 per kilo. Jadi makanya pada saat rapat itu saya masih ingat betul saya mengajukan harga di harga 40 dan 45. Tapi karena teman-teman pengirim yang lain itu masih membutuhkan waktu untuk menaikkan harga, jadi ketemulah harga minimal. Harga minimal di peternak adalah 36 dan akan naik sesuai dengan permintaan pasar. Nah, pada saat itu juga sudah saya sampaikan bahwa jika kita membuat harga 36, jadi perbaikan harga ya 36, ini efeknya belum bisa merangsang untuk para peternak penggemukan itu untuk mau kembali beternak lagi, karena angka 36.000 ini masih notabene peternak babi itu merugi ya. Jadi belum beli bibit babinya, belum juga beli pakannya, dengan notabene jagung semakin meningkat, itu masih merugi. Makanya kalau kita sekarang mau menetapkan harga itu harus ada dasarnya kan. Apa sih dasarnya? Kenapa bisa sampai menyentuh angka di angka 40 sampai 45? Ya dasarnya yaitu harga pakan yang semakin meningkat, dan juga dari harga bibit ya kan, dari harga perawatan dan yang lain-lain. Itu harga idealnya adalah di harga 40 dan 45 agar peternak-peternak di Bali yang khususnya itu peternak penggemukan itu mau kembali mengisi kandangnya. Minimal mereka itu bisa meraup keuntungan, bukan dari baru aja mengambil keputusan untuk menjadi peternak babi itu udah merugi ya kan. Baru ngambil keputusan aja itu udah rugi gitu loh, apalagi nanti beternak tambah rugi lagi, siapa yang mau berternak gitu loh. Nah, belum lagi ada ketakutan-ketakutan di mana pelaku-pelaku pemodal besar ya kan yang ada di dunia peternakan babi itu sewaktu-waktu bisa saja memiliki populasi yang overpopulasi, dan juga itu bisa merusak pasar lokal. Belum lagi adanya ancaman-ancaman seperti itu ya, dugaan-dugaan seperti itu. Jadi banyak lah, ngapain lah saya mulai ternak, toh juga pasti rugi. Belum lagi nanti kalau ada usaha-usaha besar itu yang lempar murah lagi babinya ke pasar lokal, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Alhasil hasil ternak kita cuma dibeli dengan harga murah gitu loh. Jadi itu yang menjadi tolak ukur waktu itu, masukan-masukan dari saya. Dan juga saya bilang pada saat ini, pada saat kita mengadakan rapat ini, itu peternak-peternak babi yang notabene pembibitan ya, itu harganya itu lagi jatuh-jatuhnya sekarang. Itu bahkan ada yang jual harga 400, 500 itu dengan bibit yang sudah cukup besar. Dan mungkin ada kemungkinan ini terindikasi bahwa dari peternak-peternak pembibitan yang ingin berhenti menjadi peternak babi. Kenapa? Karena mereka memilih ya udah yang penting bibitnya ini laku, setelah itu dia akan menjual indukan-indukannya. Setelah itu kandangnya kosong. Mulailah itu ada yang menjual kandang-kandang bekas kandang babi ya. Dan sangat disayangkan karena yang sebelumnya banyak orang itu ingin termotivasi menjadi peternak babi di Bali, akhirnya rame-rame gulung tikar gitu. Karena satu, ini akan menjadi penilaian yang negatif pada dinas peternakan dan juga dinas perdagangan, karena akan dinilai oleh masyarakat itu tidak bisa melindungi para peternak lokalnya dari serangan-serangan kaum pemodal besar yang bergerak di bidang peternakan babi gitu. Jadi masukan dari saya, semoga video ini bisa menjadi masukan dan juga saran, memberikan saran ataupun kritik yang bermanfaat, yang bisa memajukan usaha-usaha peternakan babi khususnya di Bali, yang bisa membuat peternak-peternak Bali peternak-peternak babi di Bali ini tidak menjadi pembantu ya, tidak menjadi kacung hanya sebagai pemelihara di Bali, tapi kasihlah para peternak Bali ini juga menikmatin hasil, menjadi salah satu bidang usaha yang menjanjikan, yang bisa menjamin, menopang, menyokong kehidupan ekonomi bagi teman-teman peternak di Bali. Dan juga ini menjadi salah satu daya tarik usaha untuk peternak-peternak muda ke depannya gitu loh. Karena bagaimanapun sekarang Bali ini menjadi barometer sumbernya dari
stok babi gitu loh. Nah, kalau seperti ini kondisinya ke depannya, saya yakin nggak akan ada yang mau beternak babi lagi dan akhirnya akan menjadi kosong nasional ya. Kalaupun ada yang survive ya, yang seperti tadi kita sampaikan, mungkin yang masih bisa menikmatin hasilnya adalah sekelas PT KPS atau PT-PT yang lainnya yang sifatnya pemodal-pemodal besar ya, kaum-kaum pemodal besar yang sifatnya multinasional. Dan tapi sudah tidak ada lagi yang namanya peternakan rakyat atau pertanian rakyat, di mana bisa dianggap program pemerintah nantinya itu akan dianggap gagal untuk melindungi atau merangsang adanya ekonomi mikro ya, ekonomi kecil yang memang bisa menopang dari segi ekonomi gitu. Oke, itu aja video kali ini ya, supaya tidak terlalu panjang. Mungkin buat kalian yang tidak memiliki kepentingan di dunia peternakan babi, video ini akan sedikit membosankan. Dan pastinya ada juga kritikan-kritikan yang memang tidak sependapat dengan saya, itu welcome aja, karena ini adalah salah satu opini dari saya yang notabene salah satu peternak di Bali yang juga pengirim dari Bali ke beberapa daerah kemarin yang memiliki tingkat kesulitan. Yang itulah yang kita rasakan saat ini di bawah, bagaimana bahwa peternak babi ini masih sangat kurang sekali mendapatkan perhatian dan juga masih sangat lambat sekali dalam menanggulangi hal-hal yang terjadi, karena dunia peternakan ini itu tidak sama dengan dunia pertanian ya. Jika petani itu merugi bisa aja langsung menyetop produksinya. Tapi kalau kita ini di bidang peternakan, babi itu setiap harinya itu harus diberi makan dan kita harus membeli pakan. Ya, jadi setiap hari kita harus memberikan pakan kepada hewan ternak dan nggak mungkin hewan ternak kita itu dibiarkan gitu aja tanpa pemberian makan. Jadi setiap harinya itu sangat berarti. Disinilah letak bagaimana pemerintah itu dituntut untuk fast respon ya, untuk mengambil kebijakan-kebijakan secara cepat dan bisa menanggulangi hal-hal seperti ini ke depannya. Oke, itu aja. Semoga video kali ini itu bermanfaat ya, bisa memberikan masukan yang positif, dan juga untuk daerah-daerah lain yang mungkin bisa berkaca dari daerah Bali, bagaimana perjuangan dari para peternak Bali peternak babi di Bali itu untuk tetap bisa survive di peternakannya. Gitu aja. Oke, salam peternakan dari Bali.